Ustadz coba pakai dulu ya. Ini karena disiapkan tempat duduk, jadi dipakai dulu biar dapat pahalanya yang nyiapin ya. Nah, ini juga disiapkan mimbar juga nanti dipakai. Yang umum juga nanti kita pakai bareng-bareng. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati sahabat saya nih, guru kita semuanya, Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Bapak Dr. Andes Haji Cecep. Semoga Allah berikan beliau ini kemuliaan. Nama belakangnya Haji Cecep Khairuddin, MM ya, Masya Allah. Semoga beliau tambah sehat, tambah seger aja nih badannya ya. Semoga selalu diberikan kemuliaan. Masjidnya barang seluruh pengurus takmirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makin kompak, makin solid, makin barokah. Amin. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang malam hari ini diwakilkan oleh Ibu Lurah yang baik hati. Selamat datang Ibu Lurah. Ibu Nurmala Sari. Betul ya? SE. Semoga Allah berkahi beliau beserta seluruh masyarakat. Apa kalau kita sebutnya? Desa atau kampung kita? Kelurahan ya. Kelurahan Raja Basanunyai. Semoga yang malam hari ini punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Ada yang punya masalah di Raja Basanunyai? Banyak, Bu Lurah? Jadi perlu perbaikan ini tentang permasalahan ini ternyata ini. Permasalahannya tentang apa nih kira-kiranya? Kehidupan, apalagi? Ibu-ibu apa permasalahannya, Bu? Duit? Oh, duit. Apalagi permasalahan berikutnya? Lapor? Weh. Apalagi permasalahan ibu-ibu sekalian? Ekonomi? Ya, kesehatan. Ah, mudah-mudahan Bu Lurah nanti di kepemimpinan Bu Lurah Allah kasih kemudahan, warga Raja Basanunyai Allah berikan anugerah rizki yang banyak, nggak kekurangan uang. Hidupnya rukun, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Ya, cukup itu dulu. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para haji dan hajah yang ada di depan kami ini, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di depan, yang ada di belakang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Semoga yang mendengarkan suara saya hari ini hidupnya ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo bujang semuanya, apa kabar? Jangan asal mana jempolnya dulu, jempol. Nah, boleh dipoto dulu nih, jempol dulu nih. Ini bujang-bujang generasi penerus bangsa ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa laki-laki yang suka berselawat model kayak gini pantas dijadikan anak mantu. Cocok gak? Oke. Terus yang keren juga nih, adik-adik yang tadi sudah membacakan daripada Asmaul Husna. Adik-adik dari TPA TKA Al-Muhajirin. Takbir.
Coba sekali lagi, takbir. Tadi sudah membacakan surat pertama kali turun, surat apa? Al-Alaq. Tadi dibacakan, betul? Yang dibacakan tadi surat apa? Al-Alaq. 1 sampai dengan berapa, sayang? 16. Mungkin anak-anaknya hafal. Banyak kita yang orang tua tidak tahu sampai berapa ayatnya. Mungkin Al-Alaq tahunya 1 sampai dengan 5 saja ya. Badal Al-Alaq 1 sampai dengan 16 tadi yang dibacakan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terus bisa menghafal Al-Quran ya, Bapak Ibu ya. Baik, malam hari ini setelah kita memuji Allah dengan mengucapkan puji-pujian yang begitu luar biasa dahsyat, juga buat Ibu MC, wah, terima kasih sudah mengidentifikasi saya, mengedifikasi dengan cara baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempersiapkan apa ini belakang kita ini? Telur apa namanya? Kembang telur, kok telur asin? Kembang telur ya. Yang sudah menyiapkan beseknya, nasi kotaknya, ya Allah, yang sudah mengeluarkan rezekinya, jadikan mereka semuanya orang-orang kaya di dunia ini, ya Allah. Bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, ya Allah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Apalagi utangnya lunas, ya Allah. Nah, itu dulu, nanti kita karena ada jatah doa nanti di belakang. Yuk kita puji Allah dulu. Boleh kita temani Ustadz ya. Kita puji Allah dulu. Karena kalau kita puji Allah, hati kita jadi tenang. Coba kita selawatan dulu. Siapkan kendang kempulnya dulu nih. Kita puji Allah dulu ya. Nanti baru kita yang kedua selawatan. Ya, siap-siap. Yuk, bismillah. Kita sama-sama puji Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita coba tes dulu ini, bisa nggak dengan lagu baru ini? Karena jarang dinyanyiin pujian ini. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala stop. Ini untuk ngetes pertama kali. Ini langsung live pakai TV Al Muhajirin. Pikirnya kalau emang bagus, besok Habib saya datang ke sini tak ajain begitu ya. Nah, coba sekali lagi. Ah, ketimpungnya yang benar. Ya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah awasalna wa biwadi wa kulil mujahidina bi ahlil badr ya Allah. Semuanya sholatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin lanjut tawasalna wa biwadi wa kulil mujahidin daripada tong-tong-tong kita ayo kumpulan daripada tongkrongan, mending kita sholawatan ala toha rasulillah salatullah salamullah
Rasulullah daripada bid'ah-bid'ahan. Mending kita sholawatan daripada bid'ah-bid'ahan. Mending kita maulidian. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Ayo cepat. Tawassalna wa birhati wa kulli mujah bi akhir Masya Allah. Ini mudah-mudahan nanti cocok ya tampil bareng sama Habib saya ya. Terus belajar ya nak ya. Baik. Muji Allah sudah, salawat sudah. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi Ibu MC kita menyatakan topik kita malam hari ini kaitannya bagaimana kita menempuh kesabaran. Betul ya Bun ya? Kaitannya dengan kesabaran, memperingati Maulid Nabi dan kesabaran. Maka malam hari ini saya ingin berpesan kepada pribadi saya dan kita semuanya, apa sih tujuan Maulid Nabi ini diadakan? Yuk, saya ingin mengajak kita semuanya mengintrospeksi diri. Anak-anak yang ada di belakang, yang ada di samping, kanan dan kiri, dengarkan. Ustadz mau mengisahkan baginda Rasulullah SAW tentang kelahiran beliau sementara sedikit. Nanti masuk ke dalam materi, kita dengarkan baik-baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada zaman dahulu kala ketika Rasulullah belum lahir, maka dunia ini dalam keadaan berkecamuk. Wanita yang ada di sebelah kiri saya pada zaman sebelum baginda Rasulullah tak ada gunanya, tak ada harganya. Wanita pada saat zaman Rasulullah sebelum lahir hanya jadi tempat pelampiasan saja, menjadi budak di mana-mana, hidupnya hina. Kalau wanita zaman sebelum Rasulullah lahir, mereka kalau sedang halangan tak boleh masuk ke dalam rumah. Mereka hidup, berteman, tidur bersama kuda dan unta-unta mereka. Begitu hinanya waktu itu manusia bernama wanita sebelum baginda Rasulullah SAW lahir. Laki-lakinya sebelum baginda Rasulullah lahir, maka laki-lakinya ini ahli judi, ahli maksiat, ahli dosa. Judi mereka kalau taruhan tidak sembarangan, yang buat taruhan tetap wanita. Apa mereka judinya? Kalau mereka sedang berjudi dipanggil, ada yang sedang hamil di sini? Ada. Dulu laki-laki berjudi pada zaman jahiliyah, mereka berjudi. Ditanya kepada seseorang, jagoan saya ini, jagoan saya ini. Apa yang kita judikan hari ini? Sini. Kamu tengok itu. Ada wanita yang sedang hamil tua. Ya betul, kita buat taruhan hari ini. Apa taruhannya? Kalau kamu menang, istriku jadi milik kamu. Kalau kamu menang, mertuaku jadi milik kamu. Kalau kamu menang, anakku jadi milik kamu. Begitu kata mereka. Tapi kalau kamu kalah, istrimu yang 4, yang 5, yang 10 itu jadi milik saya. Mertuamu jadi milik saya. Anak perempuanmu jadi budak saya. Oke, deal, kata mereka. Bayang ini, Pak. Maka mereka memanggil perempuan yang sedang hamil tersebut. Wahai, Nyonya, kamu istrinya siapa? Oh, saya istrinya Fulan bin Fulan. Kami tak peduli kamu siapa. Kami sedang bertaruh. Taruhan kami ini sangat besar. Maka kami ingin menyaksikan taruhan kami mana yang menang. Apa taruhannya? Kami kepingin tahu. Kamu apa jawabannya? Isi perut anak orang tua apa yang sedang hamil itu? Wah, isinya pasti laki-laki. Oh, kalau jawaban saya istrinya perempuan itu isinya. Mereka beradu argumen. Setelah itu mereka membuat sebuah perbuatan yang sangat menyedihkan. Dipegangnya perempuan tersebut, diambillah pedang, dibelah itu isi perutnya. Kemudian diambil isi perutnya, diangkat ke atas. Sambil meronta-ronta wanita tersebut, diambil itu bayinya, diketahui jenis kelaminnya laki atau perempuan. Sebegitu dulu zamannya, pada zaman masa jahiliyah. Wanita begitu lahir banyak yang dibunuh. Baginda Rasulullah lahir, wanita dimuliakan. Laki-lakinya kalau minum, kalau mereka minum minuman keras, ini mereka jarang yang pakai botol.
Ya, zaman jahiliyah luar biasa. Mereka akan dikatakan gagah kalau mereka berani minum minuman keras menggunakan tempurung tengkorak musuhnya masing-masing. Sebegitu dahsyatnya. Tapi satu hari 12 Rabiul Awal, di malam yang begitu luar biasa sejuknya, maka Allah berikan manusia lahir ke bumi, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika malam itu lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langit tiba-tiba terang benderang. Daerah Persia itu melihat bagaimana kawasan daerah Mekah itu terang benderang. Yang kita paham betul pada saat itu berhala-berhala pada tumbang jatuh-jatuhan. Maka lahirlah baginda Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah lahir, dengarkan ini anak-anakku, Rasulullah lahir berbeda dengan manusia seperti biasa. Rasulullah lahir dikatakan dalam sebuah kitab sampaikan, beliau lahir tidak berlumuran darah seperti kita. Beliau lahir dalam keadaan bersih, wajahnya bercahaya. Saat beliau lahir, beliau langsung sujud kemudian mendongak ke atas langit. Dan beliau lahir dalam keadaan sudah dihitan. Ada yang lahir sudah dihitan? Ada? Siapa? Bapaknya? Cucunya. Ada juga sekarang ya. Tapi sekarang kalau ada yang lahir di hitan malah dibilangin, oh ini disunatin jin, gitu katanya. Disunatin jin atau dijualin setan begitu. Enggak ya, itu bagian daripada kelebihan. Rasulullah pada saat itu lahir sudah dalam keadaan dihitan. Sebagian ada yang meriwayatkan tidak juga dihitan. Semuanya tergantung keyakinan kita. Dengarkan. Ini baginda Rasulullah lahir membawa keberkahan. Jadi baginda Rasulullah lahir ada pamannya yang bernama siapa? Pamannya baginda Rasulullah, salah satunya yang paling celaka, Abu Lahab. Abu Lahab ini pernah beliau ini ketika baginda Rasulullah ini lahir begitu bahagia. Maka baginda Rasulullah sampaikan, ketika baginda Rasulullah ini lahir, pamannya pernah berbahagia mengangkat bayinya dan membawa bagian daripada bagian Rasulullah senang ke depan Ka'bah. Maka Abu Lahab disampaikan, nanti setiap hari Senin, ketika baginda Rasulullah kan lahirnya hari Senin, 12 Rabiul Awal, Rasulullah sampaikan, pamanku ini bakal masuk ke dalam neraka. Selemah-lemahnya, seringan-ringannya azab neraka, dia akan dipakaikan itu yang namanya sepatu sandal dari neraka. Yang kalau dipakai ini yang paling ringan, dipakai sekali otaknya langsung mendidih. Ini yang paling ringan. Tapi pada hari Senin, khususnya 12 Rabiul Awal, Abu Lahab nanti akan mendapatkan keringanan, pensiun, tidak akan diazab sama Allah, karena beliau pernah senang sekali saja menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, sekali saja senang, beliau seperti itu. Maka baginda Rasulullah kepingin kepada kita semuanya bersolawat banyak-banyak. Jangankan kok Rasulullah, jangankan kok sahabat dan kita, Allah ini tidak pernah sholat, Allah tak pernah zakat, Allah tak pernah ngaji, Allah tak pernah berangkat haji, Allah tak pernah itu bersedekah. Nyampaikan, tapi Allah itu selalu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya kita memperbanyak selawat. Allah saja solawat, masa kita enggak solawat? Ini kisah yang pertama. Ustaz ingin ceritakan baginda Rasulullah ini begitu mulia. Ya, dengarkan kisah baginda Rasulullah ini. Nanti saya doakan Bapak Ibu semuanya berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah ya Pak ya. Yang belum berangkat, cung, angkat tangannya yang belum berangkat. Ya Allah, yang mengangkat tangan malam hari ini ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki ya Allah untuk berangkat Tanah Suci Mekah Madinah. Nah, ini kan biasanya Bu Wali Kota kan suka bagi-bagi ya nggak? Nah, mudah-mudahan nanti ada yang kepercik daerah sini. Amin, amin, amin. Nih, nanti baginda Rasulullah itu, beliau pernah mengatakan ketika baginda itu diangkat menjadi nabi. Kemudian satu hari, adik-adik mau hadiah nggak sayang? Mau ya, dengerin nanti ya. Siapa tahu nanti Ustadz kasih pertanyaan yang kaitannya dengan masalah kita malam hari ini. Jadi baik-baik dengerin ya.
Dengerin, pokoknya siapa tahu ada yang nyantol. Baik-baik. Rasulullah itu satu hari naik ke samping daripada rumah Nabi. Ada kalau kita ke Mekah sebelah kiri Ka'bah itu namanya rumah Maulid, warna kuning. Sekarang jadi perpustakaan. Sebelah kanannya depan sekarang menjadi Istana Raja, itu ada nama sebuah bukit namanya Jabal Kubais. Apa? Jabal Kubais. Di Jabal Kubais inilah Rasulullah naik ke atas. Kemudian Rasulullah berseru, "Wahai Bani Quraisy, wahai Bani yang lain, Bani-Bani yang lain, kumpul, kumpul, kumpul." Maka pada saat itu semuanya berkumpul, termasuk Abu Lahab naik ke Jabal Kubais. Sampai di atas, Rasulullah ini kan terkenal dengan sifatnya yang sidik, tidak pernah bohong. Apa kata Rasulullah? Kalau saya bilang di gunung, jadi kalau dulu kita pernah melihat arah Pasar Seng, ada gunung yang besar, atau di daerah sekarang ini sudah menjadi terminal, ya, Sif Amir kalau sekarang ini, ya, itu ada sebuah gunung yang sekarang dibolongin menjadi terowongan. Rasulullah ngomong kayak gini, kalau saya ngomong di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kita, kamu percaya nggak? Percaya, wahai Muhammad, percaya. Loh, kenapa percaya? Karena kamu nggak pernah bohong dalam hidup kamu. Kalau dari pojokan gunung yang sana ada yang menyerang kita dalam bentuk panah-panahan dan tombak, percaya nggak kamu? Percaya, wahai Muhammad, kamu nggak pernah bohong. Tuh, nah, kalau laki-laki nggak pernah bohong akan dipercaya dia. Benar kamu percaya? Benar. Sekarang saya yang bilang sama kamu orang yang sedang kumpul ini, kalau saya katakan bahwa saya membawa satu kalimat yang kalau kalian ucapkan kalian akan masuk ke dalam surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, percaya porakue. Kalau kita gimana jawabnya? Percaya. Tapi dengarkan, Abu Lahab dia berdiri dengan begitu marahnya. Hei Muhammad, ponakanku, apa gara-gara ini kami dari bawah lari-lari ke atas ya? Untuk memenuhi panggilanmu, kamu cuma ngomong kalimat seperti ini, wahai Muhammad. Kata Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, ya benar wahai paman, inilah kalimat yang kalau engkau ucapkan kalimat la ilaha, kalian akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abu Lahab? Marah Abu Lahab, berdiri dia, nenteng badannya, berkata, gini kata dia, celaka kamu Muhammad. Petentengan Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad, gara-gara ini kamu kumpulkan kami ke sini. Maka sungguh kamu sangat celaka. Maka turun ayat yang kita paham betul. Tabbat syada Abi Lahabil watab. Celakalah kedua tangan Abu, sampai dengan akhir. Juga harta bendanya tak berguna. Juga istrinya akan celaka. Sang pembawa kayu bakar, penyebar fitnah dan gosip. Nanti mereka akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ini contoh. Ya, kekal selama-lamanya, tapi setiap Maulid tiba, hari Senin tiba, itu yang namanya Abu Lahab dimaafkan sama Allah, pensiun tidak disiksa. La ilaha. Sekali ngucap sholawat saja itu sudah dimaafkan. Apalagi kita yang banyak-banyak sholawat. Maka belura dan warga, kalau kepingin kampungnya ini barokah, jadilah kampung yang senang bersolawat. Jangan jadi kampung ibu-ibu yang suka digosok makin. Nah ini, kalau sudah poles-polesan gosip, jangan. Ini satu kisah. Dengarkan. Nanti adik-adik kalau ada nama-nama itu dengerin ya. Ada dulu dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Habib Munzir. Dikisahkan ada seorang sufi ahli sholawat yang dia ini bernama Syekh Farosdak. Siapa? Ingat-ingat ya nak ya. Siapa tahu masuk nanti dalam kuis. Ya. Siapa tahu. Syekh Farosdak ini suka sholawat bersenandung kayak bujang-bujang ganteng ini. Ya, sholawatan. Satu hari beliau dikasih rizki, mudah-mudahan yang mengaminkan ini bisa berangkat haji. Amin. Syekh Farosdak satu hari berangkat haji.
ketika beliau berangkat haji, di musim haji, berangkat dulu ke Madinah. Ya, berangkat ke Madinah, beliau dikasih kesempatan masuk ke depan Raudhah. Ketika masuk di depan Raudhah, Syekh Farosdak ini beliau bersenandung selawat qasidah. Kalau kita mungkin ya tadi itu Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Farosdak terus masuk sambil berselawat. Orang-orang itu pada ngeliatin Syekh Farosdak. Ditengoknya ada syair-syair dengan menggunakan bahasanya. Sampai keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba ada seorang yang berdiri dengan tubuh besar. Apa kata laki-laki tersebut? Hai tuan, aku ingin mentraktirmu makan siang. Oh, boleh. Saya juga kebetulan belum makan siang. Hah? Ya sudah, kalau memang begitu, ikut saya ke rumah saya mau traktir engkau makan siang. Masya Allah, senang Syekh Farosdak. Semakin jauh, rupanya semakin keluar daripada kota Madinah. Sampai tiba di dalam rumah. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Masuk begitu sampai ke dalam rumah, pintunya langsung dikunci. Krek. Dengarkan ini. Apa kata laki-laki yang berkulit hitam dan tinggi besar tadi? Siapa nama kamu? Nama saya Farosdak. Kamu dengar? Kamu ngerti nggak? Kamu saya undang ke sini untuk apa? Saya nggak tahu. Saya tahunya bakal ditraktir makan, bakal dikasih makan siang. Dengar. Aku adalah laki-laki yang sangat tidak suka terhadap sholawat yang kamu lantunkan tadi. Dia laki-laki ternyata yang tidak suka terhadap sholawat. Maka dengarkan kata laki-laki ini. Kamu tahu dengan lidahmu tersebut menyakiti telingaku. Maka hari ini sudah kukurung engkau di dalam rumahku. Aku akan memotong lidahmu. Apa bu? Dipotong lidahnya. Kata Farosdak, jangan, ini untuk sholawat kepada baginda Rasulullah, tak peduli. Maka Farosdak lidahnya dijulurkan, dipegepnya dia, dipotong itu lidahnya. Menangis Syekh Farosdak, menangis saking sakitnya. Maka laki-laki tinggi besar tadi mengatakan, ambil ini lidahmu. Kau bawalah sana ke depan makam Muhammad. Kalau kau bisa sholawat-sholawat lagi, pakailah lidahmu ini. Maka Syekh Farosdak menangis dengan mengharu biru. Ya Allah, salah aku di mana? Aku senang berselawat, kenapa aku malah dipotong lidahnya? Maka dia mengadu di depan daripada Raudhah, kemudian berkata, ya Allah, wahai Allah yang Maha Agung, seandainya ini orang yang ada di dalam Raudhah ini tak suka dengan selawatku, maka biarkanlah lidahku ini tetap terpotong. Tapi kalau yang di dalam rumah ini, baginda Rasulullah senang terhadap sholawatku, berikan keadilan kepada diriku, wahai Allah. Maka pada saat itu dipeganglah itu lidah daripada Farosdak yang begitu berdarah-darah. Perlahan dia sampai dia pulang ke maktabnya. Sampai di maktab dia terus menangis, tak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking capeknya Syekh Farosdak sampai tertidur. Dalam tidurnya Syekh Farosdak ditemui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Farosdak, bawa ke sini. Ya Rasulullah, aku mengenali engkau. Apakah engkau mengenaliku? Ya Rasulullah, aku mengenali engkau, wahai umatku. Ya Rasulullah, apakah engkau tak suka aku bersolawat kepada engkau? Kenapa lidahku yang untuk menyeru kebaikan bersolawat, sementara Allah bersolat pula kepadamu, lidahku malah dipotong? Ya Rasulullah, kalau memang lidahku ini memang tak ada gunanya, biarlah tetap terpotong ya Rasulullah. Tapi kalau memang ada gunanya dan engkau membuat engkau senang ya Rasulullah, maka izinkan berikan kepada kami, kepada saya ini sebuah keadilan. Maka Rasulullah tersenyum, hai Farosdak, come here, sini, bawa sini lidah kamu. Maka Farosdak menyerahkan itu lidahnya kepada baginda Rasulullah. Rasulullah berkata, hai Farosdak, aku begitu bahagia mendengar umatku yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepadaku. Hai Farosdak, ucapanmu yang baik aku terima. Hai Farosdak, maka peganglah ini lidah, aku kembalikan kepada engkau.
dalam waktu sekejap terbangun ini Farosdak dalam keadaan lidahnya sudah terpasang kembali. La ilaha. Maka Farosdak begitu senang, dia berlari ke Raudhah. Kemudian dia berselawat kembali dengan penuh semangat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Senang dia sambil berdendang, terus berselawat sampai dia keluar dari pintu Raudhah. Masya Allah, kejadian terulang kembali. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tinggi besar pula, kemudian menyapa Farosdak. Hai Tuan, aku ingin menyapamu saat ini, dan aku ingin traktir engkau makan siang. Kaget Farosdak. Masya Allah, ini lidahku baru terpotong, baru nyambung lagi. Kok ada yang nawarin makan siang lagi nih? Nah, kira-kira kita sudah bisa menerka-nerka ya Pak ya. Kira-kira ini apa saya kayak mana? Sudahlah. Kalau saya memang harus dipotong lidahnya, nggak apa-apa, sudah. Yang penting aku tetap bersolawat. Sambil berjalan dia bersolawat. Terus gimana? Ayo Pak, datang ke rumah saya karena saya mau traktir engkau makan siang. Kemana? Ke rumah saya. Maka berjalan keluar dia, menuju terus keluar dari kota Madinah. Ternyata tuan-tuan Bapak Ibu sekalian, Farosdak dibawa ke tempat rumah yang tadi dulu dia itu dipotong lidahnya. Kaget dia. Ya Allah, kenapa rumah ini lagi? Dimasukkan dia ke dalam rumah tersebut. Assalamualaikum saat ini. Kira-kira salahnya dijawab nggak? Nggak. Oke, catat ya. Dijawab apa enggak ya? Assalamualaikum. Dijawab nggak? Oh, ternyata laki-laki ini menjawab dengan begitu ramah. Waalaikumsalam, Syekh Farosdak. Ternyata salah. Ternyata dijawab salamnya. Masuk Syekh Farosdak. Begitu masuk tiba-tiba pintunya dikunci. Wah, kaget Syekh Farosdak. Wah, jangan-jangan mau dipotong lagi. Tapi Syekh Farosdak mengatakan, kalau memang harus dipotong, siap saya. Wahai Tuan, ketahuilah, apakah engkau pernah masuk ke dalam rumah ini? Ya, saya pernah. Di sini dulu saya. Kemarin saya dipotong lidahnya oleh seseorang. Wahai Tuan, ketahuilah, hari ini kamu pun masuk ke rumah yang sama. Ternyata apa kata dia? Tersenyum. Saya adalah anak dari bapak saya. Betul ya Bu ya? Namanya anak pasti dari bapak dan emaknya, ya nggak? Saya anak daripada bapak saya. Tuan, sekarang Tuan boleh makan sepuas-puasnya. Rupanya Syekh Farosdak dikasih makan. Tadi kan pikiran kita nggak dikasih makan ya. Ternyata dikasih makan. Setelah dikasih makan, Tuan, engkau sudah makan. Duduklah yang baik. Tiba-tiba anak tersebut mengeluarkan, laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah kurungan yang begitu besar. Yang kurungan tersebut berisi seekor kera. Wahai Tuan, ketahuilah, kera yang ada di dalam sangkar tersebut adalah ayahku yang pernah memotong lidahmu. Maka wahai Tuan, kalau engkau tak ampuni, tak maafkan orang tuaku, maka biarkan dia tetap menjadi kera mati dalam keadaan hina. Tapi kalau engkau memang orang yang pemaaf, maka izinkan aku meminta dengan sedekah makananku ini, tolong maafkan ayahku yang sudah durhaka kepada Allah. Maka Syekh Farosdak mengatakan, demi cintaku kepada baginda Rasulullah SAW, aku maafkan ayahmu. Masya Allah. Manusia yang suka bersolawat ini, dia akan selalu memaafkan, bukan pendendam. Maka pada saat itu, monyet kera yang tadi ada di dalam sangkar tersebut, tiba-tiba mati, termasuk ayahnya meninggal dunia, dalam keadaan sudah dimaafkan sama Syekh Farosdak. Dari kisah ini, jangan pernah coba-coba membenci orang-orang yang suka bersolawat. Wahai orang-orang yang tak suka bersolawat, jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang yang bersolawat. Karena ketika kita memperingati Maulid Nabi model seperti ini ada maksud Allah. Dulu ketika baginda Rasulullah sudah semakin jauh, maka umat sudah semakin melenceng, persatuan semakin merenggang. Pada saat itulah ada sosok yang begitu dihormati mulai mengadakan peringatan Maulid Nabi yang tujuannya untuk menyatukan umat. Tujuannya untuk menyatukan umat. Kalau nggak kayak gini, gimana kita mau dengerin kisah tentang baginda Rasulullah yang baik hatinya, yang penyayang, yang penyantun? Anak-anak kita sekarang, coba tanya. Nih, saya tanya anak-anak yang ada di sini. Siapa yang tahu? Dulu Ustadz kasih soal di sini ya. Ini hadiahnya mau dapat apa enggak nih? Kita kasih kuis dulu ya.
Jangan duit lah, kalau duit nih kayaknya gimana. Kalian ada yang sudah hafal Quran berapa juz? Ustadz punya madu ruqyah, mana nak? Ada nggak nak? Nih boleh satu sini. Ustadz punya madu, Ustadz ruqyah, ya ini untuk hadiah kalian. Ustadz doakan kalian jadi hafiz Quran yang dapat ini. Satu saja dulu, nih. Satu. Hadiahnya. Habibi boleh yang kasih, boleh. Kasih kak, satu kak. Nah, mau kemana itu bocah? Bibi. Ini nih, satu sama bunda ya tadi ya. Ini nih. Nih pertanyaannya, anak-anak kita. Tahu nggak nama orang yang memusuhi Nabi, tapi akhirnya beliau taat dan mengikuti baginda Rasulullah SAW dan mati syahid karena memperjuangkan agama? Tahu nggak? Nggak tahu bu, anak-anak kita. Ya karena belum dikasih tahu, karena memang nggak pada dikasih tahu. Tapi coba Ustaz tanya, siapakah tokoh yang gundul dua-duanya? Nah, belum selesai udah pada tahu Bapak Ibu. Jawabannya pasti langsung jawabnya apa? Inilah anak-anak kita. Kalau tidak dikenalkan baginda Rasulullah dan para sahabatnya, yang dikenal Ipin Upin. Coba Ustaz tanya lagi, siapakah nama wanita? Udah mulai tebak-tebakan ini. Wanita yang pernah menyusui baginda Rasulullah, pasti kenal. Nah, ya, yang ada di sini, jangan yang di sana dulu, jangan pakai bisik-bisikan. Ayo angkat siapa? Ya. Aminah katanya yang menyusui. Siapa Aminah? Emaknya. Karena tidak tahu. Betul emaknya pernah menyusui. Yang Ustaz tanyakan, siapakah wanita yang bukan ibu kandungnya yang menyusui baginda Rasulullah SAW? Pada nggak tahu, padahal itu terkenal banget. Tapi coba Ustaz tanya yang laki-laki ini, siapakah tokoh yang dia bisa terbang bersayap pakai celana dalamnya di luar? Superman, kenal semua. Kenapa? Karena tidak pernah dikenalin sama orang tuanya siapa teman-teman baginda Rasulullah. Paham ini Bu? Makanya ada Maulid Nabi ini untuk memperkenalkan kembali baginda Rasulullah yang lama pada ditinggalkan, yang banyak dilupakan. Nah sekarang baru kuis deh. Siapa nama Syekh yang tadi dipotong lidahnya? Cung. Mana nih? Kenapa kiri? Akan ke sini. Sini dulu. Ustaz kasih nih, Ustaz doakan mudah-mudahan jadi hafiz Quran. Sini. Coba dulu. Ayo coba dulu. Saya siapa? Coba sini, deketin. Saya siapa? Sini mulutnya. Syekh Farosdak. Betul nggak? Kalau betul dapat ini, mudah-mudahan jadi hafizah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu boleh? Ya, satu dulu Ustaz kasih hadiah. Ya. Ini untuk apa? Untuk kenang-kenangan saja. Berikutnya, kenapa Maulid Nabi ini diadakan di Indonesia besar sekali? Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tak suka sholawat. Bapak Ibu, nanti kalau kita rajin bersolawat, baginda Rasulullah itu sangat senang kepada orang sholawat. Ustaz pernah bilang di sini, siapa orang yang paling pelit? Tahu? Nah, tuh. Orang yang paling pelit itu dulu baginda Rasulullah itu masuk ke dalam rumah dalam keadaan gelap. Istrinya Siti Aisyah ini dondomi, tahu dondomi? Menjarum, nyulam. Ketika nyulam, jarumnya jatuh, mati lampu. Tadi kan berapa Pak Ketua? 13.000 ya, wattnya sini ya. Tinggal cetek, masang AC 20 juga masih kuat ya. Zaman Rasulullah tidak ada listrik. Maka waktu itu gelap, jarumnya baginda Rasulullah lewat Siti Aisyah ini jatuh. Dicarinya itu tidak ketemu. Maka Rasulullah waktu itu ketuk pintunya. Assalamualaikum ya Humairah. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya, alangkah senangnya Aisyah. Ya, suamiku. Kenapa senang banget? Bagaimana nggak senang ya Rasulullah? Wajahmu yang bercahaya. Ini jarumku yang hilang, langsung ketemu. Wajahnya Rasulullah bercahaya, jarumnya langsung ketemu. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, suamiku tercinta yang paling ganteng. Nanti pada saat hari kiamat, yaumul mahsyar, apakah umatmu bisa mengenali dirimu karena wajahmu yang bercahaya? Maka kata Nabi kita Muhammad, ya pasti.
pasti bisa melihat wajahku, kecuali orang-orang yang pelit. Siapa orang-orang yang pelit kata Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, orang yang kalau suruh sumbangan di Masjid Al-Muhajirin nggak mau nyumbang. Ada di sini? Nah, enggak lah, di sini terkenal makmur kok. Wong Ustadz buka puasa di sini aja makmur banget ya Pak ya. Masih ingat saya di sini dibuatin ikan bakar ya Pak ya? Ah betul. Apalagi nanti di besek-beseknya gede-gede tuh. Pasti isinya engkung semua tuh kayaknya. Orang yang pelit itu kayak mana wahai Aisyah? Orang yang kalau suruh nyumbang masjid itu dia nggak mau, medit kudil. Kata Rasulullah, ya kamu benar itu. Tapi tahukah orang yang paling pelit itu siapa? Maka Aisyah menggelengkan kepala. Nggak tahu ya Rasulullah. Orang yang paling pelit, orang yang ada di Raja Banu Nu'aym, yang kalau dia mendengarkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah. Itulah orang yang pelit. Jadi ketika disebut nama kita Nabi Agung Muhammad, Nabi Agung Muhammad, mudah-mudahan ini nanti kita semuanya melihat wajah baginda Rasulullah yang bercahaya. Amin. Terakhir, saya tidak akan banyak-banyak. Kisah Rasulullah tentang kesabarannya. Jadi setiap tahun kita selalu mendengarkan kisah-kisah, tapi Ustadz izin mengkisahkan yang mungkin jarang dikisahkan. Satu hari Rasulullah itu sedang berada di dalam masjid. Tiba-tiba datang Arab Badui. Kalau kayak gini, Rasulullah sedang ada di depan sana, tapi sedang keluar. Tiba-tiba datang Arab Badui yang dia ini belum masuk Islam. Ketika masuk ke dalam masjid, mohon maaf, beliau membuka resletingnya, langsung buang air kecil di pengimaman. Maka waktu itu para sahabat langsung marah. Semuanya marah, langsung mencak-mencak. Wah, ini gimana? Kita patahin aja lehernya. Wah, gimana? Kita patahin aja kakinya. Wah, ini gimana? Kita potong aja burungnya. Gitu kira-kiranya. Tawa lagi ya. Saking gendeknya itu para sahabat. Maka ketika mereka mau membuat aniaya kepada laki-laki tersebut, Rasulullah mencegah laki-laki tersebut. Sahabat-sahabat semua dicegah. Apa katanya? Stop. Jangan. Nanti kalau dia buang air kecil, kamu orang kejar-kejar, malah pating klewer kemana-mana. Kata Rasulullah, biarin aja. Biarin selesaiin dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita bersihkan. Ternyata laki-laki tersebut itu mendengar omongan begitu kesabaran baginda Rasulullah SAW. Maka begitu dibereskan semuanya, datanglah sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, laki-laki ini sudah keluar jauh. Tapi ketika takbir berkumandang, laki-laki ini tiba-tiba ikut merapat sholat bersama Rasulullah. Sholatnya namanya dia ini belum tahu agama, dia jengkang-jengking doa sendirian. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan, kalau memang Muhammad ini benar, selamatkanlah aku dan Muhammad dari azab neraka. Serta azablah itu orang-orang yang tadi mau motong burungku. Rupanya akhlak yang baik sebentar saja ini membuat seorang laki-laki tersebut bertekuk lutut. Nama Nabi Agung Muhammad walaupun tadinya dibenci, tempat masjidnya dikencingi, tapi begitu Rasulullah mencegah supaya tidak marah, rupanya ini masuk ke dalam hati laki-laki tersebut. Ya Muhammad, kalau engkau memang benar Nabi, jangan sampai engkau masuk neraka bersama aku saja. Yang itu tuh. Biarin masuk neraka nggak apa-apa. Karena mau motong burung aku, mematahin leher aku. Engkau ya Muhammad yang begitu sabar, maka aku pun berdoa, walaupun aku belum masuk Islam, izinkan aku bersahadat kepada engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara akhlak yang baik, Rasulullah dapat satu taskilan masuk Islam. Karena beliau menjadi orang yang sabar. Maka saya berpesan kepada pribadi saya dan kita semuanya, as-sabru minal iman. Sabar ini Bapak Ibu, karena ini topik kita sebentar lagi. Sabar kita ini dua. Berapa nak? Ingat-ingat ya, nanti mungkin ibu-ibunya lah saya kasih supaya nanti bisa untuk cucungnya. Sabar itu dua. Sabar untuk mendapatkan yang kita inginkan, dan sabar untuk mendapatkan yang tidak kita inginkan. Tadi sabar itu ada dua, Pak. Untuk mendapatkan yang kita inginkan butuh kesabaran, prestasi gemilang, suami, istri yang saleha. Kita ingin dapatkan hal tersebut.
kita butuh kesabaran. Dan sabar menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Inilah juga kesabaran. Baik, saya izin berdiri. Ini yang di sini habis waktunya, saya pakai yang berdiri. Mana mic-nya? Nah, biar bergantian dipakai semua mimbarnya nih. Mau dapat hadiah nggak, Nak? Sini. Ya. Cek. Mantep nih. Orang yang sabar ini, Bu. Orang yang sabar ini disampaikan kalau orang tua saya, "Le, nek kue sabar, sawahmu lebar." Sama seperti ibu-ibu nih, mohon maaf. Orang sabar nih kayak anak saya nih. Siapa yang sabar bukan sawahnya lebar, bokongnya yang lebar. Karena sabar terus. Ibu, bapak harus sabar. Kecilnya badan kita sabar, besarnya badan kita juga sabar. Karena Allah sudah gariskan, makanan tidak bisa membuat kita gemuk dan kurus. Hanya Allah yang mampu membuat kita gemuk dan kurus. Makanan berhajat kepada Allah untuk membuat kita gemuk dan kurus. Allah tak berhajat kepada makanan untuk membuat kita gemuk dan kurus. Jika Allah berkehendak, dengan makanan bisa kurus, bisa gemuk. Ada nggak orang yang makannya sedikit tapi gemuk? Ada. Cung, mana? Itu anak saya itu, makannya dikit tapi gembul. Tapi ada juga loh orang yang makannya banyak tapi kurus. Ada nggak? Ada. Siapa? Makannya banyak tapi kurus. Nggak ada masalah. Yang penting sehat. Ayah juga makannya banyak tapi kurus katanya. Poin pentingnya, dimanapun tempat kita harus sabar. Bapak yang ada di sini, kalau kepingin punya istri yang solehah, harus ditambahkan sabarnya. Baginda Rasulullah ini juga pelajaran buat saya, Pak. Siapa memperlakukan dua bidadarinya seperti ratu, maka dia akan mendapatkan rezekinya raja. Siapa ratu yang dimaksud? Ibu dan istrinya. Siapa memperlakukan ibu dan istrinya seperti ratu, maka dia akan mendapatkan rezekinya raja. Tapi siapa memperlakukan ibu dan istrinya seperti pembantu, maka dia akan mendapatkan rezekinya babu. Maka peringatan Maulid ini mengajarkan kepada kita makna sabar yang sesungguhnya. Sabar ketika suaminya sedang tidak punya pekerjaan yang bagus, rezekinya sedang sedikit sabar. Ibu-ibu sabar ketika suaminya digoda oleh pelakor. Banyak pelakor nggak, Bu? Banyak. Ada di sini pelakor? Nggak ada. Alhamdulillah Bu Lurah, ini aman Bu Lurah di sini, berarti alhamdulillah di kota yang daerah yang keren ya. Kalau sedang diuji, ibu-ibu yang harus dilakukan apa? Bersabar. Jangan malah mencak-mencak sama suaminya. Suaminya sedang diuji sama Allah, dikuatkan. Wahai suamiku, berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Cakep. Berjuta-juta lelaki tampan dan mempesona, hanya ayah yang tetap aku cinta. Jadi suaminya kayak manapun juga, ibu perbaiki akhlak. Nggak perbaiki akhlak, sudah terjadi digodain. Kalau ibu tidak memperdulikan bagaimana akhlak ibu, malah mecah-mecah. Dasar ya memang kamu ini memang laki-laki mata keranjang. Bayangin matanya kecil gini dibilang mata keranjang. Dasar memang kamu yang buta pelan. Kalau ibu ngomong seperti itu, laki-lakinya itu sekarang, Bu, lagi banyak laki-laki sekarang ini yang diuji. Di mana-mana banyak ujiannya, kesandung kesempar. Kok pulang-pulang ibu kayak gituin, males pulang dia itu. Paham, Bu? Jadi kalau suaminya sedang diuji sama Allah, pun sama bapak-bapak sekalian, kalau istrinya sedang bawel, ngomel-ngomel, belajarlah sabar. Beribu-ribu bintang bercahaya. Gimana jawabannya? Hanya satu yang aku punya. Beribu-ribu wanita cantik di jalan raya, hanya mama yang paling mentok bahenolnya. Gitu.
Jadi kalau istrinya misalkan makannya tambah banyak, makin lebar, manggilnya yang benar. Nggak boleh kita manggil istri asal-asalan. Seperti baginda Rasulullah kalau memanggil istrinya dengan cara yang bagus akhlaknya. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan kulitnya. Mesra. Ini mah istrinya nggak pernah di perawatan, suruh panas-panasan terus. Suruh nyapu, suruh beresin depan belakang rumahnya, butin rumput terus. Jadi hitam. Dipanggilnya ya Hajar Aswad. Karena hitam. Kembul sedikit dipanggil bul. Ya enggak. Sabar. Kalau kita sabar dari rumah tangga, anak-anak kita akan melihat. Ini saya juga sedang belajar. Ini istri saya bawa, Bu. Istri saya bawa, anak saya bawa, ya. Saya sedang latihan sabar. Kenapa topik ini saya bawa malam hari ini? Karena memang kita harus latihan sabar. Dimanapun tempat, Bu. Kalau kita sabar, Bu, ini akan membawa keberkahan kepada kita. Saya pernah ngisi di beberapa tempat di lembaga pemasarakatan. Itu banyak orang yang tidak sabar, akhirnya masuk ke dalam penjara. Karena tidak sabar. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ayo kita sabar. Ini anak-anak kita. Satu lagi hadiah saya, Pak, sini saya. Buat ibu-ibunya dulu sama bapak-bapaknya satu. Nanti yang sisanya, itu masih ada berapa biji dan itu. Nanti bisa hubungin Bunda Afra. Boleh sini. Jangan lari-larian sini saya. Mana? Nah, ini madu untuk siapa nih? Ini untuk dewasa, berarti untuk bapak-bapaknya. Bapak dulu ya. Ini kalau diminum Pak, insya Allah jadi laki-laki perkasa. Satu lagi. Nah, ini untuk anak-anak, berarti buat ibunya nanti ya. Untuk bapak-bapaknya dulu Pak. Ada di sini strumnya sudah mulai 5 watt. Boleh Pak ya, nanti ini minum pakai ayam kampung ya Pak ya, biar tambah jos ya. Bismillah, saya tanya sama bapak-bapak sekalian, yang tahu bisa menjawab. Siapa sahabat Nabi yang dulunya pernah membunuh anak gadisnya yang masih kecil dan pernah memakan berhala yang terbuat dari tepung karena dia lapar? Cung. Boleh Pak Haji. Siapa tahu dapat Pak Haji biar bisa syukur lagi. Jadi Pak Haji, siapa sahabat Nabi yang akhirnya beliau wafatnya tidurnya bersampingan dengan baginda Rasulullah SAW di dalam raudhah? Beliau ini dulunya pernah membunuh anak gadisnya karena masih zaman jahiliyah. Dipentungnya anak gadisnya, dimasukkan ke dalam lubang, dikuburnya hidup-hidup. Dan beliau ini juga pernah makan Tuhannya, berhalanya, karena terbuat dari roti. Ketika lapar, berhalanya dimakan. Siapa ini? Apa lagi? Siapa lagi? Umar bin Khattab dapat obat kuat Pak Haji. Ini lagi, hadiah lagi. Alhamdulillah, ini maksudnya biar Pak Haji sehat. Berapa umur Pak Haji? 76, masih kayak 17 tahun. Masya Allah. Semangat Pak Haji, terima kasih berkah ya Pak Haji. Nanti yang minumnya nanti karena ini Ustaz sudah doakan ya, minumnya pakai tangan di genggam ya Pak ya, diminum. Satu lagi deh dari ibu menutup perjumpaan kita. Bu, Ustaz ingin tanya, siapakah? Oh, yang belakang ya kayaknya. Oh, belakang belum tengok ya Bu ya. Berarti satu lagi saya, ambil satu lagi ya. Yang belakang sana satu, ini satu. Ini mau juga? Untuk obat kuat juga? Aduh, bahaya. Ibu-ibu mau ya Bu ya? Bismillah. Ibu, saya tanya ibu yang ada di sini. Siapakah nama wanita? Ya, siapakah wanita yang pertama kali gugur di medan perang? Siap. Ada yang tahu? Ditanya sini belum ada yang tahu. Saya ngerti yang tahu bagian belakang sini. Yang sini mungkin ada yang nggak tahu. Sini Bu, ibu siapa namanya? Ibu Badia. Siapa? Ibu Badia. Ibu Badia. Siapa nama wanita yang pertama kali syahid dalam Islam? Sumayyah. Tepuk tangan buat ibu kita dulu. Masya Allah. Ya ini buat semua anaknya ya Bu ya. Mana lagi sayang? Dapat ya? Oke. Ustaz bagi-bagi ini ya. Ini madu untuk anak. Berarti ibu-ibu ya. Kamu anak-anak Bu Bujang? Oh, calon bapak-bapak yang mulai itu Pak. Baru megangnya aja sudah kepingin jadi bapak-bapak dia ya. Ibu yang ada di belakang.
Ya Allah, yang bisa menjawab ini mudah-mudahan nantinya bisa berangkat haji dan umroh. Nah, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Oh, belum tahu ya. Siapa nama sahabat yang dulunya pernah mau membunuh Rasulullah, tak suka kepada ajaran baginda Rasulullah, tapi ujung-ujungnya beliau ini masuk ke ajaran Rasulullah. Depannya Abu. Cong. Ayo ya. Ini berkacamata ini. Siapa ini? Depannya Abu. Tahu dulu nih, Bu. Ya. Kalau menurut saya bukan Abu. Apa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tadi sudah. Ini sahabat Nabi. Ya, kan di sini saya pernah sampaikan 4 Abu ya. 4 Abu orang-orang yang akan menjadi kehidupan kita selalu sama. Ada namanya Abu Lahab, dari awal sampai dengan akhir selalu membenci. Ada yang namanya Abu Thalib, dulunya ikut, ujungnya tidak mau ikut. Ada namanya Abu Bakar, dia ini dari awal sampai dengan akhir selalu ikut. Dan ada satu lagi Abu, yang dulunya dia tidak mau, ujung-ujungnya akhirnya ikut baginda Rasulullah. Abu siapakah itu? Abu Gosok. Abu siapa? Boleh ibu sampingnya sini. Ibu siapa? Abu siapa? Hah? Walah Abu Jahal, bukan. Belum berhasil. Ibu, Abu siapa? Abu Bakar tadi sudah disebutkan. Abu Bakar itu dari awal sampai dengan akhir baik terus. Ini tadinya jahat, ujung-ujungnya tak jahat. Abu siapa? Ayo, jangan jawab-jawab asal. Belakang. Kalau nggak bisa hadiahnya buat Ustaz sendiri nih. Malam hari ini jadi laki-laki kuat Ustaz. Abu siapa? Satu lagi. Abu Bakar sudah. Tidak. Abu Thalib bukan. Abu Jahal, Abu Lahab bukan. Abu siapa? Ada kan? Apa? Abu yang sama bapaknya kucing. Bukan. Itu kalau sebenarnya tadi ya. Abu siapa bro? Abu siapa? Lo malah dorong-dorongan. Abu siapa? Aduh, ini nggak pede ini sudah ada. Ibu yang ini nih, yang pakai nikah, ibu siapa nih? Siapa nama sahabat Nabi yang dulunya memusuhi Nabi, di akhir hayatnya dia menjadi orang pembela Nabi? Abu depannya. Siapa? Bukan itu yang saya maksudkan. Terima kasih Bu. Abu benar ya. Tapi ini Abu yang pernah saya ceritakan. Ingat, kita dalam kehidupan Bu akan ketemu 4 Abu ini Bu. Ya, Ibu juga akan ketemu 4 Abu. Ibu mau coba ya? Nanti dulu Bu. 4 Abu pertama, orang kita akan ketemu orang yang selalu taat sama kita. Mau jelek mau buruk mendukung kita. Namanya Abu Bakar. Ada orang yang dari awal sampai dengan akhir nggak pernah suka sama kita. Namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Ada orang yang dulunya membantu kita, di ujung-ujungnya tidak mau. Namanya Abu Thalib. Dan ada nama orang yang pernah Ustaz sebutkan, Abu juga, tapi dia ini dulunya memusuhi Nabi, di akhirnya malah membela Nabi. Namanya Abu siapa? Saya ke dalam mobil itu ya. Siapa? Ayo sini dulu. Emang rezekinya yang terima-terima di sini ya. Siapa namanya Bu? Abu Sofyan. Ibu namanya Abu Sofyan? Saya nanya ibu siapa namanya kok Abu Sofyan? Ibu siapa namanya? Ibu Mary. Ibu Mary. Jawabannya apa Bu? Abu siapa? Sofyan. Abu Sofyan. Betul. Tepuk tangan buat Ibu ya. Ya Allah. Ibu siapa namanya nih? Masih ada lagi nggak nak? Sini sayang. Sini sayang. Ini madunya Ustadz sudah ruqyah, Ustadz sudah bacakan, Ustadz kirim dari Tangerang, Ustadz ruqyah ya.
Supaya apa? Supaya bisa banyak manfaat. Nanti masih ada sisa. Nanti yang nggak dapat beli sama Bunda Afra tuh. Masih ada 5 biji palingnya. Biar ada kenang-kenangannya. Ini madu. Nah ini betul cocok nih untuk calon bapak-bapak nih. Siap-siap ya. Satu pertanyaannya. Apa nama lagu yang sangat terkenal di Indonesia dan lagu ini sering dibawakan oleh Habib Syekh, dan lagu ini tentang cinta negara? Bahasa Arab untuk bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Apa? Hah? Wah, ini cara laki-laki kalau bapak nih, masya Allah. Sekarang dulu ya, masya Allah. Jalan waton. Tepuk tangan buat kita semuanya, takbir. Jalan, Ustaz sudah capek karena besok pagi Ustaz juga ada acara lagi, besok siang juga ada acara lagi. Jadi kita cukupkan saja ya Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu juga yang sudah tidak memungkinkan juga. Sudah malam, besok biar bisa pada weekend. Bu Lurah, terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan sehat. Nanti yang butuh madu boleh temuin Bunda tuh. Itu madunya Ustaz sudah doakan, boleh temuin sama Bunda. Kalau ada yang membutuhkan, temuin sama Bunda, tinggal berapa paling itu. Yuk kita doa dulu. Saya mau mendoakan mudah-mudahan di sini yang punya anak-anak pada keras hatinya, dilembutkan hati sama Allah. Yang punya suami keras hatinya juga dilembutkan sama Allah. Yang punya istri bawel cerewet, mudah-mudahan dilembutkan juga sama Allah. Terus rezekinya melimpah ruah lagi, membawa berkah. Anak-anak, ini yang hafal Quran, ayo sama-sama kita doa sebentar, karena memang waktu kita yang tidak banyak ya. Ustadz berdoa mudah-mudahan hari ini makbul. Yang punya hajat, ya Allah, yang belum pernah berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, ya Allah, izinkan mereka berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Oh ya, satu lagi, Ustadz mau ngasih hadiah sama ibu yang pakai nikob tadi ini karena sudah memakai sempurna ini. Boleh kasih madu anaknya satu sayang buat Bunda yang ada di belakang tuh. Masya Allah. Ini Bunda atau masih ukhti nih? Sudah Bunda. Boleh kasih hadiah satu. Masya Allah. Semoga berkah Bunda, sehat selalu berkah ya. Baik, kita doakan yang belum punya madunya boleh nanti temuin Bunda, atau punya air di depannya masing-masing boleh Pak. Didoakan kita sama-sama. Nanti kita coba tiupkan di air, dimasukkan ke dalam galonnya masing-masing. Mudah-mudahan menjadi asbab lembutnya hati keluarga kita semuanya. Boleh yang punya air, yang masih punya air boleh. Ustaz juga izin kita doakan bersama-sama karena doanya orang yang maulid ini manjur dan mujarab. Yuk, yang masih punya air kita doakan sebentar, singkat saja. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Karena cuma sebentar waktunya. Besok Ustaz sudah harus maulid lagi di Cungkeng. Kemudian di Baitur Rahim. Sampai dengan malam Kamis depan full jadwalnya setiap malam ya. Mohon doanya dikasih sehat. Alhamdulillah. Yuk, yang punya air mungkin sama-sama kita nggak berkeyakinan kepada air. Kalau kita yakin sama air jadi syirik kita. Tapi air ini menjadi asbabnya. Asbab kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa ketemu langsung secara langsung berdekatan. Maka air ini mudah-mudahan menjadi asbab. Yang punya masalah Allah selesaikan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hajat Allah kabulkan. Yang rajin berselawat Allah mudahkan jalan keluar dari kesulitannya. Boleh yuk anak-anakku yang salehah. Kita tenang sebentar ya sayang ya. Duduk sebentar sayang. Ustaz meminta hadiah Fatihahnya ini untuk orang tua kita. Bismillah. Yang sudah pegang air, yang tidak pakai air juga nggak apa-apa. Paling nggak berdoa. Sebelum tidur ya pakai madu boleh. Yang mau pakai madu, pakai punya Bunda boleh, kasih ke belakang tuh, didoakan nanti kalaman itu ya. Bismillah, nanti boleh temuin sama Bunda juga boleh. Bismillah. Ikuti doa Ustadz. Yang punya sakit boleh pegang bagian yang sakitnya. Yang punya hajat boleh angkat tangannya. Yang ingin disampaikan melalui asbab airnya boleh ditaruh di hadapan airnya. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dikasih jodohnya. Yang belum punya keturunan, semoga dikasih keturunannya. Ya, boleh. Ikuti doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa, Bapak Ibu sekalian, amalkan sunnah baginda Rasulullah agar hidup kita mudah. Sungguh di balik sunnah ada kejayaan. Pakai peci, kumis ditipiskan, jenggot dipanjangkan, baju upayakan menggunakan baju muslim. Jangan lupa pakai siwak. Siapa yang sholat pakai siwak sebelumnya 70 kali kelipatannya lebih afdol dibandingkan yang tidak pakai siwak. Siapa yang pakai siwak akan dimudahkan pikirannya menjadi cerdas. Siapa yang pakai siwak akan dimudahkan lisannya saat meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita angkat tangan, kita berdoa di ujung pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang Maha melihat, malam hari ini ya Allah, saksikan kami begitu cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kami mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Izinkan kami nanti bertetangga di dalam surga-Mu yang kekal dan abadi. Ya Allah, Kau pandang ya Allah jamaah al-muhajirin ya Allah, Raja Basanunya ini ya Allah. Kau berikan kemudahan pada segala aktivitasnya ya Allah. Kau berikan kemurahan rizki yang melimpah ruah lagi membawa berkah ya Allah, untuk bekal ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah, Kau pandang bagi kami yang sedang sakit, asbab maulid ini ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Asbab maulid ini ya Allah, bagi mereka yang sedang sengsara, sedang menderita, Kau berikan rizki menjadi kaya raya ya Allah. Bagi mereka yang saat ini menderita ya Allah, berikan kemudahan atasnya ya Allah. Bagi mereka yang belum memiliki jodoh, Kau berikan jodoh yang soli dan solihah ya Allah. Bagi mereka yang saat ini belum memiliki keturunan ya Allah, Kau berikan keturunan yang hafiz dan hafizah ya Allah. Bagi mereka memiliki pasangan yang masih keras, lembutkan ya Allah asbab sholawat kami kepada baginda Rasul-Mu. Ya Allah ya Karim, turunkan keberkahan di kampung ini ya Allah. Berikan kemuliaan kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin ya Allah, kepada ketua dan seluruh jamaah semua yang hadir ya Allah. Angkat sakit kami ya Allah, angkat sedih kami, angkat derita kami ya Allah. Jadikan kami pribadi yang bahagia karena sholawat kami. Ya Karim, sebentar lagi pemilihan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Lancarkanlah, mudahkanlah ya Allah. Pertemukanlah kami dengan pemimpin yang lebih baik lagi ya Allah, yang mengerti terhadap rakyatnya ya Allah, yang mengerti terhadap Islam ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kabulkanlah, mudahkanlah ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana aral haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aral batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada yang minta nomor WA Ustadz karena Ustadz ini S3-nya doktor hukum keluarga. Jadi mungkin tidak kesempatan untuk kita bersharing hari ini.
Kalau ada yang punya masalah tentang keluarga, sampai masalah konflik rumah tangga, sampai masalah amalan-amalan rumah tangga, sampai masalah waris harta gono gini, keturunan, anak-anak, pasangan, boleh catat nomor Ustadz. Siapa tahu hari ini kita tidak bisa berbincang secara langsung, bisa WA Ustadz supaya kita bisa silaturahim kembali. Salam juga buat jamaah yang ada di Hafsatul Iman. Ini ketua masjidnya sama-sama dengan saya di MUI Provinsi Lampung. Masjid Ar-Rahman juga ya. Ar-Rahman juga, saya pernah ngisi juga di Ar-Rahman, kajian subuh dan pengajian-pengajian juga. Salam buat Ustadz Azkan Ihsan. Boleh catat nomor Ustadz? Siapa tahu manfaat. 0812 WA Ustadz nanti ya, yang butuh-butuh ya. 0812. Sabar sayang, biar nanti nasi kotaknya dikasih nanti. Yang duduk dikasih nasi kotak ya Bu ya. Yang jalan-jalan nanti kasihnya terakhiran aja ya. Mau nggak? Nah, duduknya rapi sayang, anak pintar. Nah, ulang lagi 0812 794 509 24. Sekali lagi 0812 794 509 24. Surat no. Hari ini mungkin belum butuh Bu. Satu hari berapa kali saya ratusan kali ketemu orang yang seperti saya, bagikan nomor WA saya. Rupanya ada yang 2-3 tahun setelah kasih nomor tersebut baru manfaat. Ya Allah Ustadz, saya konflik dengan suami, dengan istri, baru ingat Ustadz sekarang. Ternyata masalahnya jadi asbab selesai. Ya, sekali lagi 0812 794 509 24 ya. Betul nggak? 0812 794 509 24. Ya, itu nomornya Ustadz Suratno. Oke Bapak Ibu, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Lurah, Pak Ketua Takmir, Pak Dr. Andes, Haji Cecep. Semoga Allah berkahi beserta seluruh jamaah semuanya. Semoga semakin rajin bersolawat. Amin. Semoga kita bisa bertetangga di surganya Allah. Amin. Semoga kita bisa berangkat semuanya ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Terima kasih, maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Ustaz bawa ya.